Perkenalkan, nama saya Jonathan Rimbun, NIM 119130103, Program Studi Teknik Elektro 2019. Nah, jadi saya di sini pernah dikasih tugas oleh Pak Reza untuk mengerjakan tugas tutorial Matek. Lalu kenapa saya baru buat di akhir-akhir? Karena saya tiba-tiba masuk di minggu keempat. Lalu saya berpikir bahwa harusnya saya merasakan dulu kesulitan tiap materi. Nah, jadi dari minggu 1 sampai minggu 15, saya cukup menguasai untuk materi Fourier series di minggu ke-9 sampai minggu ke-14. Walaupun tidak sepaham itu, tapi saya akan mencoba untuk mengajarkan. Nah, jadi saya di sini akan mengambil soal nomor 11 dan soal nomor 16. Nah, di sini saya karena tidak ada pen tab ya, jadi saya akan mencoba manual saja. Jadi soal yang pertama itu diketahui fx itu bernilai 0 jika dia berada di rentang min 2 sampai x di antara min 2 dan 0. Lalu akan bernilai 2 jikalau dia dari 0 x sampai 2 lebih kecil dari 2. Nah, jadi kita di sini bisa tahu bahwa rentangnya itu dari min 2 sampai 2. Dengan rumus biasa yang ada di sini, materi awal-awal, rumus Fourier pada umumnya, A0 tambah sigma M sama dengan 1 tak hingga AM cos MX tambah BM sin MX. Nah, untuk langkah pertama, yang pasti, kita itu harus mencari koefisien A0, AM, dan BM. Nah, untuk mencari A0, itu kita bisa lihat 1/2V, integral min V sampai V fx ini. Tapi ini jikalau kita menggunakan batas-batasnya itu dari V ya. Tapi jikalau kita menggunakan dia L, seperti yang pada materi di sini, maka rumusnya itu akan berbeda. Nih, 1/2L dan bisa dilihat ya. A0-nya itu ini, AM-nya ini, dan WM-nya ini. Nah, jadi kita menggunakan A0 1/2L, batas integral dengan batas bawah min L, fx, dx. Nah, di sini kita bisa mengibaratkan untuk nilai periodiknya, itu saya menggunakan 4 sama dengan 2L. Nah, jadi kalau dia 2L itu bernilai 4. Jadi kita masukkan 1/4 integral min 2 sampai 0 dx. Nah, integral 0 dx ini mau berapapun batasnya akan bernilai 0. Sedangkan integral 0 sampai 2 dx itu akan bernilai 4. Jadi 1/4 dibagi 4 akan bernilai 1. A0-nya bernilai 1. Untuk koefisien selanjutnya kita menggunakan AM. Nah, kita menggunakan rumus yang ini. Tinggal dimasukkan lagi. 1/L ya, bukan 1/2L. 1/L integral kita tulis seperti yang di atas. Tapi kita menggunakan cos ya untuk di AM ya. Di sini mvx dx tambah 0,2. Nah, di sini kan harusnya ada 2. Tapi di depan sini juga ada setengah. Dengan sifat-sifat dari integral sendiri, jikalau dia hanya bersifat koefisien, maka dia akan bisa dipindahkan ke depan integral. Jadi bentuknya 1/2 dikali 2 baru integral min L sampai L. Nah, makanya dia tidak saya tuliskan di sini. Cos di sini tadi saya coret ya pertama, tapi agar gampang itu kita anggap aja ada cos M ya, MVX. Cos MVX
sini X, di sini ini 2, karena L-nya bernilai 2. Nah, karena ini akan tetap bernilai 0, maka kita anggap saja tidak ada. Lalu kita hanya mengambil dari sini. Ketika ini diintegralkan akan mengeluarkan nilainya ini ya. Nah, saya sudah menghitung, hasil yang saya dapatkan itu adalah 0 untuk AM-nya. Lalu untuk BM itu sama, tapi bedanya di sini cos, di sini sin. Jadi kita tinggal hitung seperti biasa. Karena tetap ya, karena integral dia di sini 0, jadi untuk bagian yang pertama di sininya itu pasti akan bernilai 0 juga. Jadi saya di sini akan langsung masuk di sini. Nah, 1 per L, batas min L sampai L, fx sin mvx L dx. Nah, 0 sampai 2, langsung dari sini ya, sin mvx dx. Lalu kita integralkan, akan menghasilkan ini, min 2 cos mvx per 2 per mv, di mana batasnya 0 sampai 2. Lalu kita masukkan, akan mendapatkan nilai ini. Nah, saya buat ini untuk menyederhanakan saja, namun di akhirnya itu ada lagi, di mana nilainya itu 4 MV. 4 MV ini tergantung ya. Jikalau nilai dia kalau tidak salah adalah ganjil atau genap gitu. Nah, kalau misalnya dia bernilai 0, kalau tidak salah dia akan bernilai genap. Sedangkan dia akan bernilai 4 MV jikalau dia bernilai ganjil. Nah, jadi tinggal kita masukkan di bentuk Fourier umumnya, A0 itu bernilai 1, 1 ditambah sigma M hingga dari 4 MV ini. Dan alasan kita mengapa menggunakan genap, kenapa kita menggunakan ganjil, karena jikalau kita pun membuat 0, maka ya hasil fx-nya itu akan 0. Jadi kita di sini akan menggunakan yang ada nilai 4 MV sin dari BM-nya ya, sin mvx per 2. Nih, di sininya. Untuk nomor 1 hanya segitu, untuk nomor 11 ya. Kita lanjut ke nomor 16, di mana itu fungsinya hanya satu, fx mutlak x dari batas-batasnya itu min v sampai v. Nah, ini serupa dengan soal yang pertama tadi, dari PPT yang pertama. Ini ya. Jadi sama saja. Pertama, tapi kita harus tahu dulu. Karena dia mutlak, berarti dia bisa bernilai min x dan x. Makanya fungsinya itu bisa kita jabarkan menjadi x dan x. Nah, dia akan bernilai, x akan bernilai ini, min x, jikalau dia batasnya dari min v sampai 0. Dan dia akan bernilai x jikalau batasnya itu 0 sampai v. Sama seperti tadi, kita mengibaratkan periode. Saya di sini mengibaratkan periode P-nya itu sama dengan 2V, atau L-nya itu P per 2 sama dengan V. Langsung seperti tadi, kita harus mencari koefisien terlebih dahulu. A0 1 per V, 0 sampai V fx dx. Nih. Nah, kita masukkan nilainya. X-nya itu integral 1 per V, integral 0 sampai V dari x dx itu akan bernilai V per 2. Sedangkan AM-nya itu kita menggunakan rumus yang ini, menggunakan cos. Jadi 2V 0 V fx cos mx dx. Bisa dilihat sendiri ya penurunan hasilnya. Nah, ini maksud saya.
Jikalau dia bernilai ganjil, maka akan menghasilkan ini, jikalau dia bernilai genap, dia akan menghasilkan ini. Nah, nanti di hasil akhirnya kita akan menggunakan ini di sini ya. Intinya kita dapat hasil untuk akhirnya itu adalah ini. Nah, lanjut. Kita mendapat nilai BM-nya sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena dari fungsinya itu sendiri, ini ya, min V, X, X di antara min V dan V, itu kita mendapatkan fungsi genap. Karena dari syarat fungsi genap sendiri, jikalau dia F min X sama dengan Fx, maka dia akan bernilai genap. Nah, jikalau dia fungsi genap, kita tahu bahwa BM-nya itu sama dengan BM sama dengan 0. Ini genap ya. Sedangkan jikalau dia fungsi ganjil, maka kita akan dapat A0 sama dengan AM sama dengan 0. Nah, makanya di sini BM-nya itu sama dengan 0. Maka tinggal dimasukkan rumusnya yang ini, di mana BM-nya itu 0. Jadi saya langsung saja Fx sama dengan A0 tambah sigma M sama dengan 1 hingga tak hingga AM cos MVXL. Nah, dengan memasukkan nilai ini tadi, A0-nya juga V per 2. Jadi V per 2 ditambah sigma M sama dengan 1 tak hingga dari nilai ini, min V M kuadrat V cos MX. Sekian video tutorial dari saya. Jikalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.